Welcome to our channel. Kalian mungkin terlalu fokus pada invasi Rusia ke Ukraina hingga tidak menyadari bahwa peperangan bisa terjadi di mana dan kapan saja. Sejatinya bahkan hingga kemarin ada banyak kisruh yang melibatkan dua negara, bahkan antar kelompok dalam satu negara. Karena itu, data fakta hadir dalam ulasan berikut sekadar untuk mengingatkan bahwa perang masih ada dan bukan hanya di Ukraina. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sengketa wilayah. Kasus Rusia-Ukraina adalah contoh paling hangat dari konteks ini. Karena itu akan lebih baik untuk mengulasnya terlebih dahulu sebagai pengantar. Global Conflict Tracker dalam laporan terbarunya menyebut bahwa 1 juta orang meninggalkan Ukraina selama 7 hari pertama perang. Dalam apa yang bisa menjadi krisis pengungsi terbesar di Eropa abad ini menurut Badan Pengungsi PBB. Pasukan Rusia akhirnya mengambil alih Kherson, sebuah kota besar di sebelah selatan Ukraina, dan telah meningkatkan pengeboman di Kiev dan kota pelabuhan Mariupol di Tenggara. 2 Maret 2022, 141 dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi yang menuntut agar Rusia menghentikan penggunaan kekuatannya di Ukraina. Sementara mengikuti perkembangan invasi Rusia, kita juga tidak mungkin melupakan konflik Israel-Palestina yang telah dimulai pada akhir abad ke-19. Melalui laporan terbaru Januari 2022, kepolisian Israel mengusir 1 keluarga Palestina dan menghancurkan rumah mereka di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Sebagaimana diketahui, Israel dan Palestina saling mengklaim kota kuno tersebut. Namun, Israel yang menduduki kawasan itu lewat langkah yang tidak diakui secara internasional, menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Perang saudara. Konflik di Yaman adalah satu di antara persoalan dengan akar permasalahan yang panjang. Bulan Januari awal tahun ini, serangan udara menghantam sebuah penjara di Yaman dengan 70 orang tewas dan 138 lainnya luka-luka dalam serangan itu. Melansir AFP, serangan tersebut terjadi setelah Houthi membawa perang 7 tahun ke fase baru. Houthi adalah kelompok yang terbentuk dari komunitas Zaidi beraliran Syiah di bagian timur Yaman. Mereka memberontak karena menganggap pemerintah melakukan diskriminasi. Konflik internal dan kegagalan politik membuat Yaman menjadi terpecah belah. Masuknya intervensi asing seperti koalisi Arab Saudi memperburuk situasi Yaman. PBB bahkan menyebut perang saudara di Yaman adalah krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Konflik lainnya yang tidak kalah menggemparkan belum lama ini adalah ketika Taliban kembali menguasai Afghanistan pada Agustus 2021 setelah 20 tahun dilengsarkan. Taliban adalah kelompok yang sebagian besar anggotanya merupakan siswa pesantren yang didirikan oleh para pengungsi Afghanistan di Pakistan pada tahun 1980-an. Akibat ketidakstabilan situasi politik dan runtuhnya rezim Soviet, kelompok ultra konservatif ini berkembang dan eksis pada pertengahan tahun 1990-an. Konflik antar negara. Selanjutnya ada konflik antar negara yang melibatkan Korea Utara dan Amerika Serikat, beserta negara sekutunya Korea Selatan dan juga Jepang. Awal tahun ini, ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat meningkat setelah serangkaian uji coba rudal jarak pendek termasuk rudal balistik pada 17 Januari 2022 diluncurkan. Peluncuran keempat oleh Korea Utara dalam sebulan itu pun ditanggapi Amerika Serikat melalui seruan untuk menghentikan kegiatan yang melanggar hukum dan mengganggu stabilitas tersebut. Amerika Serikat juga mengatakan bahwa mereka akan mengupayakan sanksi baru PBB. Tahun lalu, Korea Utara diketahui meluncurkan sepasang rudal balistik yang langsung dijatuhi sanksi oleh Jepang. Pasalnya, rudal yang diluncurkan dari pantai timur Korea Utara itu kemungkinan besar mendarat di luar wilayah Jepang dan zona ekonomi eksklusifnya.
Makanya, Jepang kembali menjatuhkan sanksi, sembari menegaskan sanksi atas peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM yang melewati wilayah Jepang pada September 2017 lalu. Ketidakstabilan politik. Tidak ada satupun negara yang menghendaki keterpurukan termasuk ketidakstabilan politik. Sebab konflik sangat mungkin hadir dari masalah internal atau pemerintahan yang tidak stabil. Untuk kasus yang satu ini kita bisa berkaca pada apa yang terjadi di Lebanon. Sejak tahun 1975 dan 1990, negara tersebut sudah dilanda perang saudara. Bahkan sempat berada di bawah dominasi Suriah selama beberapa dekade. Hingga pada akhirnya perselisihan antara kubu pro dan anti Suriah berakibat pada lumpuhnya lembaga politik Lebanon yang telah berlangsung lama. Konflik yang terjadi di Suriah pun membuat Lebanon banjir pengungsi, yang mana 1,5 juta warga Suriah tercatat telah mengungsi di negara tersebut. Hal serupa juga terjadi di Ethiopia, di mana aksi baku tembak telah berlangsung sejak awal November tahun 2020 yang melibatkan pemerintah dan pemberontak Tigray atau pasukan Front Pembebasan Rakyat Tigray atau TPLF. Menurut PBB, konflik tersebut telah merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan lebih dari 400.000 orang kelaparan. Tigrayan sendiri merupakan etnis kecil yang telah lama terpinggirkan oleh pemerintah pusat. Terorisme transnasional. Pada persoalan ini, terdapat 3 kawasan yang diketahui berkonflik dan akan dibahas lebih jauh. Pertama adalah Mali. Negara di Afrika Barat ini tidak luput dari pertumpahan darah karena konflik bersenjata berkepanjangan antara kelompok pemberontak dan ekstremis jihadis di bagian utara negara tersebut. Pada 19 Februari 2022 lalu, setidaknya 40 kematian warga sipil dilaporkan, yang mana mereka dituduh terlibat dengan kelompok lain oleh satu kelompok atau jihadis. Kedua, ada militansi Islam di Pakistan yang pada awal tahun ini salah satu kelompok bertanggung jawab atas tewasnya 10 tentara di provinsi Balochistan. Front Pembebasan Balochistan atau BLF mengaku telah melakukan serangan itu. Kelompok Taliban Pakistan yang dilarang, yang dikenal sebagai Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP, juga berada di provinsi yang berbatasan dengan Afghanistan tersebut. Selain itu, beberapa serangan terhadap pasukan keamanan dan warga sipil di Balochistan telah diklaim oleh teroris ISIS beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, terdapat kelompok brutal di kawasan tanduk Afrika yang dikenal sebagai Al-Shabaab. Mereka dilaporkan berulang kali melancarkan serangan yang menewaskan warga sipil, baik di Kenya ataupun Uganda. Awal tahun 2020, 3 serdadu Amerika Serikat tewas dibunuh gerilyawan Al-Shabaab dalam serangan terhadap sebuah markas militer di Kenya. Sektarian. Sektarianisme dapat diartikan sebagai diskriminasi atau membenci suatu golongan yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok. Dalam hal ini, krisis Rohingya di Myanmar adalah kasus yang paling nyata. Di negara tersebut, mayoritas penduduknya adalah penganut Buddha. Namun, sekitar 800.000 Muslim Rohingya juga mendiami Myanmar. Tak ayal, meski telah tinggal di negeri itu selama berabad-abad, mereka tetap dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh oleh pemerintah dan publik Myanmar. Operasi kontra pemberontakan oleh militer Myanmar pada tahun 2017 yang mengakibatkan pemerkosaan massal, pembunuhan dan pembakaran desa mendorong lebih dari 700.000 Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh. Namun, pemerintah Bangladesh pun belakangan telah mengusir para pengungsi Rohingya yang kabur ke negaranya. Alasannya, sudah terlalu banyak pengungsi Rohingya di negara itu. Pada tahun 2012, sekitar 90 orang tewas dan ratusan rumah dibakar dalam aksi bentrok yang melibatkan warga Buddha dan Rohingya di Rakhine. 2 tahun berselang, puluhan Muslim Rohingya ditangkap karena dituduh punya kaitan dengan pemilitan Organisasi Solidaritas Rohingya atau RSO. Kekerasan kriminal. Sebuah laporan yang dirilis Citizens Council for Public Security and Criminal Justice mencantumkan kota paling berbahaya di dunia yang memiliki tingkat pembunuhan tertinggi per 100.000 penduduk. Hasilnya,
6 kota teratas semuanya berada di Meksiko. Pada akhir tahun 2021 lalu, 6 jasad ditemukan tergantung di sebuah jembatan dan pohon pada sebuah wilayah di Meksiko Tengah yang hancur akibat kekerasan geng kriminal. Insiden tersebut bahkan menjadi yang kedua dalam kurang dari sepekan di wilayah yang sama. Lonjakan kekerasan mematikan yang dimaksud dipicu oleh konflik dua geng kriminal yang saling berebut kendali atas perdagangan narkoba di daerah tersebut. Menurut data resmi yang dihimpun media Indonesia, sedikitnya 948 orang tewas akibat kekerasan di Zacatecas dalam 10 bulan pertama di tahun itu, atau bertambah sekitar 342 dari jumlah korban pada periode yang sama di tahun 2019. Itulah tadi sejumlah fakta yang membuktikan bahwa perang benar ada dan terjadi di banyak tempat di atas bumi, sekaligus mengingatkan betapa pentingnya rasa aman dan nyaman bagi kelangsungan hidup manusia. Bagaimana kalian menanggapi ini?